Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya di hari Senin ini, di hari kedua di bulan Oktober ya. Ternyata nggak apa ya? Nggak kerasa kita udah mau nyampe di penghujung tahun 2017 nih teman-teman. Padahal kayaknya baru ya. eh, Kayaknya baru kemarin gitu kita ketika berganti tahun ya, kita mulai kok kayaknya saya pencapaian apa sih yang saya udah raih di tahun-tahun kemarin. Saya mau bikin pencapaian baru di tahun ini gitu ya. Saya pengen ada perubahan di tahun ini, tapi ternyata sepanjang perjalanan sudah 10 bulan ini ya, saya pribadi saya ngerasa kok saya belum belum banyak melakukan banyak hal, belum banyak melakukan perubahan gitu ya. Nah, oke, saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman semua ya. Saya selamat datang dan selamat bergabung di live video saya di pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita sama-sama belajar, ini juga saya juga untuk ajang belajar saya juga sebenarnya ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, sebelumnya kalau misalnya memang video ini kira-kira bermanfaat untuk teman Anda, boleh silahkan undang teman Anda untuk menonton video ini. Dan boleh dikasih like-nya, boleh dikasih love-nya ya, love. Dan boleh di-share kepada teman-teman Anda ya, karena kita pastinya kita juga semua di sini ingin bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Setuju ya? Oke, setuju. Mana coba love-nya? Mana like-nya? Mana jempolnya? Ya. Nah, teman-teman semua, seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa setiap dari kita ya, saya yakin teman-teman yang hadir yang menonton live video ini pasti teman-teman memiliki keinginan yang sangat besar untuk melakukan sebuah perubahan, memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencapai pencapaian baru. Hanya aja mungkin saya bingung, saya nggak ngerti bagaimana caranya, saya tidak memiliki pembimbing, kondisi saya masih belum pas, dan lain sebagainya ya. Mungkin masih banyak kendala-kendala ya, masih banyak kendala-kendala mungkin yang menghalangi akhirnya perjalanan kita menuju kepada apa yang kita inginkan. Benar nggak begitu? Ya. Nah, oh iya, saya lupa. Oh ya, yang hadirin dari mana aja? Dari mana aja boleh silahkan disebutkan. Teman-teman lagi ngapain, kemudian lagi ada di kota mana, boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ya, jadi teman-teman semua dimanapun Anda berada, bahwa sebenarnya sukses itu milik setiap orang yang memang mau benar-benar meraihnya ya. Sukses itu bukan milik satu orang, sukses itu bukan, nah ini pendapat yang salah ya, ini mindset yang salah ya. Banyak orang beranggapan bahwa sukses itu hanya milik orang yang pintar. Sukses itu hanya milik orang yang kaya. Ya, sukses itu hanya milik orang yang punya modal besar, yang memiliki kemampuan untuk banyak belajar dari guru-guru yang atau dari seminar-seminar yang mahal, gitu ya. Sukses hanya milik mereka yang bisa membayar mentor, ya. Kemudian sukses itu ya sukses buat orang lain, atau itu adalah sebuah keajaiban misalnya, atau ya bisa jadi saya sendiri pun dulu beranggapan seperti itu. Saya dulu beranggapan seperti itu, bahwa sepertinya saya tidak mungkin sukses gitu ya, karena saya tidak pintar, saya bukan orang kaya, saya tidak memiliki sebuah keahlian. Bayangkan ya, saya mau daftar untuk mau mengajukan diri aja melamar pekerjaan, saya nggak pede karena saya merasa saya tidak memiliki skill, saya merasa saya tidak memiliki keahlian. Boleh yang mau tanya, boleh ya, silahkan ya. Nah, terus saya juga dulu berpikir bahwa sukses adalah sebuah kebetulan ya. Sukses kebetulan aja dia begini, kebetulan aja dia begitu, kebetulan aja dia anak orang kaya, dan lain sebagainya. Itu ternyata teman-teman tahu nggak, hal-hal yang seperti itu justru itulah yang membuat pikiran kita terbatas ya. Padahal Tuhan menciptakan setiap manusia itu memiliki potensi yang luar biasa, memiliki potensi yang tidak terbatas. Ya, pernah nggak terbayang oleh kita misalnya dulu atau gini deh, kalau kita lihat perjalanannya anak bayi ya, mereka bisa mulai dari merangkak, berdiri, belajar jalan, sampai kemudian berlari. Apakah si bayi ini berpikir bahwa seandainya bayi ini berpikir bahwa saya kan masih bayi, masa sih saya disuruh belajar jalan?
Ya, seandainya seorang bayi memiliki pikiran seperti itu, apakah kita sampai hari ini bisa berlari? Ya nggak teman-teman? Ya, nah, jadi sebenarnya akhirnya karena banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita dengar, itulah yang akhirnya membatasi pikiran kita. Yang hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membatasi potensi diri kita, yang harusnya bisa kita kembangkan, yang harusnya kita bisa explore, yang harus bisa kita gali jauh lebih dalam lagi, kita bisa asah. Hanya karena pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya kita terhambat, ya. Ya, padahal bisa jadi kalau ditanya ya, sekarang saya tanya ya, siapa di sini yang kepengen sukses? Ya, karena saya selalu ketika misalnya ngobrol sama orang, tanya mau sukses nggak, mau. Tapi giliran saya mulai berikan penjelasannya, langsung bilang, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak berbakat dan lain sebagainya gitu. Ya, belum apa-apa, belum memulai, pikirannya sudah langsung seperti itu, kata yang diucapkan sudah langsung seperti itu. Akhirnya belum apa-apa sudah kayak begitu. Wajar kalau akhirnya segala potensi yang harusnya keluar dari dalam diri kita terhambat oleh kata-kata yang kita ucapkan. Gitu ya. Nah, kalau ditanya siapa yang mau sukses, dari 100 orang, 100-100-nya ngejawab. Ya. Giliran ditanya siapa yang mau melewati proses A, B, C, D, E, F, harus A, B, C, D, harus begini, langsung yang turun tangannya sebagian ya, sisa 25% yang mau melewati prosesnya ya. Jadi, nah teman-teman semua, jadi sebetulnya itu sukses milik siapa saja, sukses milik siapapun. Sukses itu bisa diciptakan. Sukses bukan karena keturunan, bukan karena keajaiban, bukan karena orang lain lebih pintar dan lain sebagainya. Sukses bisa dilatih, sukses bisa dipelajari, asalkan kita harus mau belajar untuk memperbaiki pola pikir kita. Ya, buang kata-kata saya tidak pintar, buang kata-kata saya tidak berbakat. Yang harus teman-teman lakukan adalah ubah mindsetnya, ya, dan mulai berpikir bagaimana agar saya bisa mencapainya. Karena ketika kitanya berkata bahwa saya tidak bisa, langsung seluruh otak jadi langsung otak kita langsung memerintahkan kepada seluruh tubuh kita untuk tidak bisa melakukan apapun, akhirnya langsung buntu, nggak punya bayangan harus ngapain. Tapi ketika misalnya, oke, saya akan coba, saya akan lakukan, bagaimana saya harus melakukannya. Jadi ya, mulai dari memperbaiki pola pikirnya dulu, tanamkan keyakinan juga di dalam diri kita bahwa oke, saya bisa. Insya Allah saya bisa. Kan gitu. Ya. Nah, jadi pertama perbaiki mindsetnya. Kedua, ketahui tujuannya. Tujuan yang jelas. Arah mau kemana. Apa yang ingin dicapai. Ya, karena ketika kita hanya sekedar memperbaiki mindset tapi kita tidak mengetahui kemana tujuan kita, kemana arah yang mau kita jalani, yang mau kita lalui, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai ya pada apa yang tujuan kita ya. Nah, karena gini teman-teman, di sini John C. Maxwell bilang bahwa kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup ya, lalu kemudian bertumbuh ya. Karena dengan kita mengetahui tujuan hidup, maka kita akan mendorong diri kita untuk bertumbuh, mengembangkan kapasitas. Ini maksudnya ya, untuk mencapai kemampuan maksimum di dalam diri kita yang mungkin belum kita keluarkan. Selama ini mungkin kita hanya cuma mengeluarkan kemampuan kita seadanya. Kita tidak pernah berani mengeluarkan kemampuan di luar batas pikiran kita gitu teman-teman. Ya, jadi saya ulangi ya, kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup, lalu kemudian bertumbuh untuk mencapai kemampuan yang maksimum, dan kemudian menabur benih yang menguntungkan untuk orang lain. Dalam artian di sini bahwa ketahui apa tujuan hidup kita, apa ya hal yang ingin kita capai dari kesuksesan kita. Ya, kemudian ketika kita telah mengetahui, maka kita akan mendorong diri kita untuk mencapai kemampuan yang maksimum, mengeluarkan segala potensi kita agar kita bisa mengembangkan diri kita jauh lebih besar lagi ya. Jadi teman-teman semua, sukses adalah perjalanan
Ya, sukses adalah perjalanan untuk mencapai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya, jadi untuk mencapai tujuan pasti kan ada proses, pasti ada proses yang panjang. Nah, saya mau cerita, kemarin saya habis naik gunung ya, walaupun gunungnya nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya ya, hanya 2600-an meter ya ketinggiannya. Tapi teman-teman, bayangkan nih ya, bayangkan bahwa saya membawa beban di depan dan di belakang, menaiki banyak anak tangga ya, yang seandainya saya tidak memiliki tujuan, saat itu, mungkin saya akan langsung berkata, saya menyerah. Ya, sama seperti waktu itu juga menaik gunung, saya ajak anak saya, dan anak saya sepanjang jalan dia mengedumel, sepanjang jalan dia mengeluh. Dia katakan begini, Umi ngapain sih naik gunung? Kurang kerjaan banget sih jalan-jalan kok ke atas gunung. Emangnya nggak bisa ke mall apa? Ngapain nyusah-nyusahin cuma numpang tidur di atas gunung doang? Iya. Karena ketika saya mengajak anak saya belum paham, belum mengetahui arti dan tujuan ketika saya bawa dia naik gunung. Ya. Kemudian kita lewati prosesnya setapak demi setapak, walaupun beban berat di punggung gitu ya, dan harus melewati atau harus memanjat gitu ya, tanjakan yang lumayan tinggi. Tapi ketika sampai di atas, ketika kita sudah sampai, sudah tiba di tujuan, barulah anak saya paham. Oh, ternyata ini kenikmatannya ketika kita mendaki. Sama ya, begitu juga dengan ketika kita mau mendaki kesuksesan kita, teman-teman. Ketika kita tidak memahami tujuannya, maka kita akan mengeluh sepanjang jalan, ya. Dan kita mungkin akan mengatakan, ngapain sih saya melakukan ini? Untuk apa sih saya melakukan yang seperti ini? Karena apa? Tujuannya kan gak jelas, ya. Sehingga akhirnya banyak orang yang katanya sukses, sudah bikin goal setting, sudah punya dream, berhenti di tengah jalan. Hanya karena dia tidak mengetahui apa tujuannya dan langsung menyerah saat itu juga. Ya, jadi teman-teman, sukses adalah perjalanan ya untuk mencapai sebuah tujuan. Maka fokuslah pada proses untuk kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Gitu, ya. Nah, maka itu teman-teman yang harus kita lakukan di sini, ya, yang harus kita lakukan. Pertama, ketahui tujuan Anda. Ya, ketahui tujuan kita. Untuk apa kita melakukan sebuah bisnis? Untuk apa kita melakukan sebuah, bukan hanya bisnis ya. Misalnya kita juga mau lebih apa? Misalnya kita tadinya gemuk, kemudian mau terlihat kurus, mau terlihat lebih langsing, pasti kan punya tujuan. Apa sih tujuannya? Ya, kalau misalnya tujuannya hanya ingin terlihat lebih langsing, mungkin itu kurang kuat. Tapi ketika misalnya orang ketika dia sudah gemuk, kemudian dia sakit, dan dokter bilang tidak ada jalan lain kecuali harus menurunkan berat badan, maka mau tidak mau dia harus melakukannya. Nah, tujuannya ya seperti itu. Nah, sama seperti waktu saya memulai sebuah bisnis, saya katakan saya memiliki tujuan yang besar, saya memiliki dream yang besar, saya ingin memiliki rumah gitu ya. Maka tujuan besar saya inilah yang akhirnya membuat saya bisa bertahan berjalan di dalam menjalani sebuah bisnis ya. Nah, maka itu ketahui tujuan apa yang Anda cari dalam pencapaian yang ingin Anda raih ya. Nah, kemudian yang kedua ya, pahami bahwa setiap manusia diciptakan memiliki potensi yang tidak terbatas ya. Pahami bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Mungkin si A memiliki keterampilan seperti ini, si B memiliki keterampilan begitu, si C memiliki keterampilan banyak hal. Tapi satu hal teman-teman, bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda. Bukan berarti dibilang kita kemampuannya lebih lemah, enggak. Memiliki potensi yang tidak terbatas ya. Beda-beda skillnya, tapi sebenarnya kemampuan secara mengeksplor kemampuan itu sama ya. Jadi nggak ada dibilang karena dia lebih pintar, karena cari tahu bagaimana caranya supaya dia pintar ya, seperti itu ya. Kemudian percaya bahwa di balik segala potensi yang saya keluarkan, nah ini ya, seringkali di balik segala potensi yang saya keluarkan, ada Tuhan yang maha membimbing saya, ada Tuhan yang maha menemani saya. Kebanyakan orang hanya berpikir bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa
saya tidak kuat. Nah, ketika kita hanya berfokus kepada kemampuan diri sendiri dan tidak percaya bahwa ada Allah yang maha memampukan, maka bisa jadi ya, itu yang akan melemahkan langkah kita, teman-teman. Kita tidak memiliki keyakinan, saya kayaknya nggak bisa. Katakan saja bahwa di dalam diri kita bahwa ada Allah yang maha memampukan. Karena kalau saya sih yakinnya begini, teman-teman. Ketika Tuhan sudah memilihkan jalan untuk kita, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan diri kita terlantar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, kecuali kita yang membiarkan diri kita terlantar, kecuali kita yang membiarkan kita meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Jadi yaitu ketika saya melangkah, saya percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah yang selalu menemani setiap langkah saya, yang selalu mendengarkan segala ucapan, entah itu lisan, entah itu di dalam hati saya, yang selalu mendengarkan doa-doa saya, dan yang maha melihat segala daya upaya saya yang saya keluarkan. Gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau patokannya hanya diri sendiri, maka manusia tidak memiliki daya upaya, teman-teman. Yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan, itu adalah Tuhan kita. Tugas kita sebagai manusia hanya melakukan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kan gitu ya. Nah, kemudian ya, pertama kan tadi apa yang saya cari, kemudian setiap kita unik, kemudian percaya pada Tuhan ya, dan kapan saya harus memulainya. Nah, ini yang paling penting. Ketika sudah apa yang sudah saya cari, saya sudah nemu apa yang saya cari. Saya sudah yakin bahwa saya bisa, saya sudah percaya bahwa ada Tuhan yang maha memampukan saya. Tapi nggak pernah mengambil keputusan untuk memulai, maka nothing. Ya, ketika Anda sudah membulatkan tekad, yang harus dilakukan adalah melangkah, mengambil sebuah keputusan untuk langsung melangkah. Ya, memang untuk membuat satu langkah pertama itu rasanya sulit banget, teman-teman ya. Bukan sulit ya, nggak mudah. Selalu aja bisa ada bisikan-bisikan di kanan kiri kita, di belakang kita yang membuat kita ragu untuk melangkah, ragu untuk memulai. Allah, kamu tuh nggak bakalan bisa, Allah, kamu tuh nggak bakalan mampu. Ya, tapi ketika kita selalu mendengarkan omongan-omongan orang lain, maka apakah akan terjadi perubahan di dalam diri kita? Yang saya yakini ketika orang lain berkata A, B, C, D tentang diri saya, berkata bahwa kayaknya kamu gak akan sanggup, kayaknya kamu gak akan bisa, saya hanya bilang pada diri saya, bukan kalian yang bertanggung jawab terhadap masa depan saya. Bukan kalian yang bertanggung jawab ketika keluarga saya tidak bisa makan. Bukan kalian yang bertanggung jawab ketika saya diremehkan oleh orang lain atas kemiskinan saya. Sehingga akhirnya ketika saya mengabaikan omongan orang lain, maka saya memiliki kekuatan untuk mengambil sebuah keputusan untuk memulai. Jadi tentukan kapan Anda harus memulai, ya. Nah, ya, jadi tadi ya, pertama setelah kita mengetahui apa tujuan kita, ya. Yang kedua yang dilakukan, berkembanglah, teman-teman. Ketika kita sudah memutuskan untuk memulai, ya, memutuskan untuk melakukan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengembangkan kapasitas diri kita dengan cara apa? Belajar. Ya, banyak belajar itu akan menguatkan kaki kita, menguatkan langkah kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan pemikiran kita. Dan ketika kita berusaha mengembangkan diri, ya, banyak hal-hal positif yang nantinya akan kita dapatkan di sepanjang perjalanan kita, teman-teman. Mungkin kita akan bisa menangkis misalnya ketika ada halangan di tengah jalan, ada rintangan dan lain sebagainya, ya. Nah, karena setiap orang memiliki kapasitas yang tidak terbatas, ya, otak kita nih, kemampuan kita ini jauh lebih besar kemampuannya daripada mesin di komputer gitu loh. Jadi kalau mesin di komputer aja bisa menampung banyak hal, kenapa diri kita tidak bisa menampung banyak hal? Ya, memori di dalam otak kita tuh jauh lebih besar kapasitasnya dibandingkan
memori yang ada di handphone kita. Mau sebesar apapun memori handphone kita, tetap aja memori kita jauh lebih besar kapasitasnya. Jadi sudah dimanfaatkan seberapa banyak nih. Ya nggak? Nah, jadi dengan kita mengembangkan kapasitas kita, kita juga akan mampu nantinya untuk menangkis hal-hal yang membatasi pikiran kita, membatasi kemampuan kita. Dengan kita mengembangkan kapasitas kita, mungkin lingkungan kita akan jauh lebih luas, keilmuan kita akan jauh lebih luas, cara pandang kita juga akan jauh lebih baik, kita akan jadi jauh lebih bijaksana ketika kita menjalani proses menuju kesuksesan kita, teman-teman. Ya, jadi kembangkan kapasitas Anda dengan banyak hal, banyak cara, ya. Seperti kemarin ada yang curhat sama saya pengen mengembangkan kapasitas saya, tapi saya tidak punya uang untuk belajar, untuk mengikuti training. Saya tidak punya uang untuk beli buku. Saya tidak punya uang untuk macam-macam, untuk ikut seminar dan lain sebagainya. Saya hanya bilang, belajar bisa dari banyak hal. Bisa dari mana aja. Ya, bisa dari YouTube. Sekarang ini kan coba beli pulsa sanggup, masa buka YouTube nggak bisa? Ya, atau kalau misalnya itu cari wifi, ya, di mana kita bisa download YouTube di situ gitu ya. Cari di mana ada tempat yang ada wifi-nya, kita bawa laptop kita, kemudian kita download YouTube-nya, kemudian kita bisa belajar dari situ. Atau kita bisa googling, kita belajar dari Google, ya. Atau bisa juga misalnya ke toko buku, kita ya pelan-pelan kita baca buku sedikit demi sedikit. Banyak hal kok yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kapasitas. Nanti saya kali gini loh, saya percaya banget ya, saya yakin saya termasuk orang yang benar-benar diuntungkan oleh ilmu, teman-teman. Jadi saya bersyukur sekali ya, saya tidak pelit terhadap ilmu, ya, saya tidak segan untuk mengeluarkan, walaupun waktu itu saya ingat sekali saya dalam kondisi masih punya motor, rumah masih ngontrak, tapi saat itu ada training yang diharuskan kita membayar sebesar 3 juta rupiah. Ya. Di situ saya bilang, bismillah, ya, saya cari bagaimana caranya, saya cari uangnya, saya cari pinjaman, ya, saya cari pinjaman untuk saya bisa mendapatkan training itu, teman-teman. Bayangkan 3 juta cash, ya, padahal megang duit segepok 3 juta tuh rasanya gimana gitu ya, dikeluarin hanya untuk sebuah training 2 hari 1 malam, teman-teman. Ya, tapi ketika itu saya yakin, oke, ini adalah sebuah investasi yang mungkin saat ini saya keluarkan, tapi suatu saat ilmu inilah yang akan menolong saya di kemudian hari. Dan betul aja, teman-teman, ya, 3 juta modal yang saya keluarkan untuk berinvestasi ilmu. Tidak lama kemudian saya waktu itu mengikuti sebuah challenge, ya, sebuah challenge dengan ilmu yang saya punya, yang saya dapatkan. Saya dapat kembalinya justru 7 juta rupiah. Ya, jadi balik modal. Jadi jangan pernah pelit terhadap diri sendiri untuk menambah keilmuan, untuk mengembangkan kapasitas kita. Ya, karena sekali lagi, saya sudah banyak tertolong oleh ilmu, dimana saya bisa mendapatkan, kalau saya mau, saya bisa mendapatkan, ya, alhamdulillah waktu itu saya juga pernah ya dapat 30 juta rupiah dalam waktu 1 bulan dengan modal ilmu yang saya punya. Ya, jadi jangan ragu untuk mengembangkan kapasitas, karena semiskin-miskinnya kita akan harta, kita akan bisa ditolong oleh ilmu. Ilmu tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Ilmu yang nantinya akan membuka jalan kita, ya, untuk mencapai kepada apa yang kita inginkan. Gitu, teman-teman, ya. Jadi berkembanglah, kembangkan kapasitas kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita impikan, karena kemampuan kita sesungguhnya tidak terbatas. Kemudian nah, untuk mengembangkan diri, ya, untuk mengembangkan diri kita, maka yang harus kita lakukan di sini adalah konsentrasi kepada tujuan utama kita. Ya, jadi mengembangkan kapasitas kita sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi carilah ilmu yang akan mendekatkan kita kepada kesuksesan kita. Ya, kemudian berkonsentrasi untuk mengembangkan diri dan move on. Ya, move on, ya, lupain masa lalu, ya. Mau seburuk apapun masa lalu kita, bukan dia yang menentukan bagaimana baiknya masa depan kita. Ya,
saya juga waktu itu ya, saya dapat ini ya, dapat waktu saya di dalam mobil ya, ketika saya pulang dari kantor, saya mendengarkan sebuah siaran di radio, talk show gitu. Di situ dikatakan, pertanyaannya begini, kenapa kaca spion diciptakan kecil? Langsung saya mikir, iya ya, kenapa ya kaca spion kok diciptakan kecil, sementara kaca mobil yang di depan diciptakan besar? Coba, kenapa kaca spion diciptakan kecil? Entah itu yang di kanan, entah itu di kiri, entah itu yang di depan kita. Karena supaya kita tidak terfokus kepada apa yang ada di belakang kita. Karena tujuan kita ada di depan, bukan di belakang. Kebanyakan ngelihat di belakang, ujung-ujungnya bakalan apa? Nabrak. Ya, jadi move on teman-teman. Ya karena saya perhatikan justru orang-orang sukses, orang-orang yang sukses, justru mereka tercipta dari masa lalu mereka yang buruk. Ya, nggak banyak teman-teman orang sukses yang tercipta dari masa lalu mereka yang baik, jarang. Justru kebanyakan mereka sukses dari masa lalu mereka yang buruk, dan mereka bertekad untuk keluar dari masa lalu itu. Mereka bertekad untuk tidak mengulangi masa lalu yang pahit. Kita memang tidak bisa menolak untuk dilahirkan secara miskin, tapi kita bisa ya menentukan kita mau mati dalam keadaan kaya, kan gitu ya. Ih, Mbak Nada mikirnya kaya aja, kayaknya materai banget. Nah, jadi bukan di sini, bukan kaya dalam artian bukan hanya untuk mengkayakan diri sendiri ya teman-teman, tapi bagaimana kekayaan kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena yang saya dengar kalau nggak salah ya, yang punya Facebook aja, si Mark ini, dia menyedekahkan 90% kekayaannya dan hanya mengambil 10% saja untuk diri dia. Jadi 90% kekayaannya itu disedekahkan orang-orang untuk orang lain. Jadi banyak justru orang sekarang ya, orang sukses ini sekarang berpikir bagaimana mereka membangun kekayaan, tapi kekayaan itu bukan untuk dirinya. Tapi bagaimana mereka berpikir kekayaan ini bisa berdampak untuk orang lain. Nah, itulah kalau orang-orang yang sukses dan mereka berilmu, mereka tidak akan pernah memikirkan diri mereka sendiri. Mereka justru memikirkan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena yaitu tadi, orang-orang sukses yang terlahir dari kemiskinan ini, mereka merasakan bagaimana rasanya miskin, dan ketika mereka kaya, mereka tidak sombong, mereka tetap melihat ke bawah, mereka tetap mau berbagi untuk orang lain, teman-teman. Ya. Jadi ya, move on, fokus pada masa depan, karena takdir kita selanjutnya ada di depan, bukan ada di belakang ya. Masa lalu cukup menjadi sejarah, cukup menjadi hal yang perlu kita ingat, cukup untuk menjadi standar warning kita ketika kita akan melangkah ke depan ya. Dan itu menjadi bahan evaluasi kita bahwa saya tidak akan melakukan hal yang sama, agar kita tidak terjebak pada kejadian yang pernah kita alami di masa lalu ya. Nah, dan yang terakhir teman-teman ya, bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, jadi yang tadi ketahui, jadi kalau kita mau sukses maka ketahui tujuan kita, kemudian berkembanglah, mengembangkan kapasitas kita, kemudian fokuslah kepada masa depan kita, dan bermanfaatlah untuk orang lain. Karena sukses sejatinya ya adalah ketika juga banyak orang mendoakan hal-hal yang baik untuk diri kita. Ketika kita menabur benih untuk orang lain, ketika kita bermanfaat untuk orang lain, kemudian banyak orang lain mendoakan kita, banyak orang lain yang yang mensupport kita, mendukung kita ya. Maka akhirnya membantu orang lain ya, menabuh benih untuk orang lain, ini yang akan membantu juga mengembangkan kapasitas kita. Itu juga yang akan akhirnya mengembangkan diri kita. Karena contohnya kayak misalnya begini aja ya, kayak misalnya begini. Ini saya mau live ya. Saya mau live sebenarnya awalnya tadi deg-degan juga gitu. Saya mau ngomong apa lagi nih hari ini? Ya. Tapi akhirnya mau tidak mau, karena yang penting saya hari ini adalah saya mau sharing, saya ingin berbagi, saya ingin hidup saya bisa berdampak untuk orang lain ya. Maka mau tidak mau saya harus memaksa diri saya untuk bisa berbagi ilmu hari ini ya. Dan ya mau nggak mau saya juga akhirnya belajar lagi, mengulang lagi kan gitu. Jadi akhirnya dengan saya memberikan ilmu lagi, maka kapasitas saya berkembang
ya. Kapasitas saya berkembang karena mau nggak mau saya dituntut untuk belajar lagi, mengingat lagi, dan memiliki keberanian diri untuk mengatakan hal-hal yang, maksudnya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini, teman-teman, ya. Jadi bermanfaatlah untuk orang lain. Suksesnya bukan untuk diri sendiri, tapi sukses untuk orang lain. Nah, seperti kemarin juga saya pernah dapat apa ya, bukan dapat masukan ya. Pokoknya saya dapat insight bahwa ketika kita mau masalah kita dimudahkan, maka bantulah masalah orang lain. Mudahkanlah urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan. Gitu, teman-teman, ya. Nah, jadi sudah jam 10 lewat. Sepertinya saya sudah lewat 30 menit, ya. Semoga materi di pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk teman-teman semua. Jangan lupa love, like, dan share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini, kepada orang-orang yang mungkin ingin Anda bantu tapi mungkin Anda tidak bisa atau tidak mengerti bagaimana cara menyampaikannya. Barangkali video ini bisa membantu. Boleh ya di-share, silahkan, dengan senang hati. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya Nahda, saya pamit undur diri, ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Reta, halo Mbak Yani. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Dadah. Bagus sekali lagi.